Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Matthew di acara Talkshow Semangat Belajar. Senang rasanya saya bisa menemani Anda semua selama 15 menit ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang sangat berkompeten. Kali ini saya akan ditemani oleh seseorang yang akan membantu kita untuk membahas mengenai pendidikan di masa pandemi. Ini dia moderator kita, Mas Fikri. Mas Fikri, apa kabar? Halo Mas Matthew, Alhamdulillah baik. Baik ya. Tema kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di masa pandemi. Sebelum kita mendengar pendapat narasumber kita, saya akan bertanya terlebih dahulu bagaimana tanggapan Mas Fikri mengenai sistem pendidikan ini di mana kita tahu bahwa ini sangat memberikan efek dan dari kedua belah pihak antara guru dan murid. Bagaimana Mas pendapatnya? Baik, COVID-19 sudah menghantui Indonesia sejak 2019 lalu, di mana sampai saat ini pandemi belum juga berakhir. Pandemi sangat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, salah satunya di bidang pendidikan, di mana mahasiswa tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka dan diwajibkan untuk pembelajaran secara online atau daring. Pembelajaran sistem daring pun sangat menyulitkan para orang tua yang ada di rumah, terutama orang tua yang menempuh pendidikan zaman dulu. Mereka sangat kesulitan terkadang untuk pembelajaran dengan sistem daring, dan untuk para guru pun itu akan membuat mereka kesulitan mengetahui tingkat kemampuan muridnya. Baik pemirsa, itu dia tadi penjelasan sedikit mengenai pendidikan di masa pandemi. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang nantinya akan menjelaskan lebih dalam lagi bersama Mas Fikri, dampak dari pembelajaran secara daring. Selamat malam, Mas Ilyas. Bagaimana kabarnya? Baik kah? Malam Mas itu Oke. Pemirsa, sebelum lanjut berbincang, kita ingin tahu gimana pendapat Mas Ilyas tentang pendidikan di masa pandemi yang tidak kunjung berakhir sejak tahun 2019 lalu dan mengakibatkan para pelajar harus belajar secara daring. Ini gimana Mas pendapatnya? ya Mas, menurut saya ini gimana kita di sini tahu bahwa pandemi yang memang berpengaruh terhadap sistem pendidikan Indonesia, yang mana memang mewajibkan untuk pembelajaran secara daring di seluruh penjuru Indonesia. Tetapi Mas, ada beberapa kasus di mana pembelajaran secara daring ini mengakibatkan kurangnya pengawasan dari orang tua. Karena ada sebagian orang tua yang kerja sehingga menimbulkan rasa malas terhadap si anak akibat tidak terpantau oleh orang tuanya yang sedang bekerja. Jadi gimana Mas tanggapan Mas Ilyas terhadap kasus yang satu ini? Untuk kasus ini diharapkan untuk para orang tua agar selalu mendidik anak-anaknya selama masa pandemi. Karena jika tidak ada orang tua yang membantu proses pembelajaran, sang anak tidak akan mampu mengerti apa yang dijelaskan gurunya, khususnya untuk anak sekolah dasar. Baik Mas, namun menurut saya ini banyak sekali dampak negatif dari pembelajaran daring ini. Selain kurangnya pengawasan dari orang tua, ada juga beberapa masyarakat tidak mempunyai handphone, di mana itu akan sangat menyusahkan bagi para pelajar yang tidak memiliki handphone. Selain itu, ada juga orang tua yang tidak mengerti dan paham akan internet, sehingga membuat sang anak tidak memahami apa yang gurunya sampaikan lewat pembelajaran daring tersebut. Ya, baik, khususnya untuk masalah atau dampak yang satu ini, ya di mana saya juga melakukan beberapa pelajar yang memang tidak memiliki handphone, yang mengakibatkan mereka akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk beberapa pelajar yang tidak memiliki handphone, itu juga sudah saya berikan handphone sehingga mereka mampu untuk mengikuti pembelajaran secara daring pada saat itu, dan bisa digunakan seefisien mungkin agar dapat dibantu proses belajar. Dan untuk beberapa orang tua yang memang tidak mengerti soal internet merupakan dampak yang susah diselesaikan, karena khususnya untuk anak yang masih sekolah dasar memang sangat memerlukan bimbingan dari orang tuanya untuk bisa membantu sang anak mengikuti pelajaran. Namun jika orang tua tidak memahami soal internet, maka diharapkan untuk meminta bantuan ke kerabat dekat, ke saudaranya, agar bisa membantu proses pembelajaran supaya memudahkan sang anak untuk memahami materi yang disampaikan. Selain kendala yang dihadapi dari pihak pelajar, pembelajaran secara daring pun ternyata berdampak pada guru. Ya Mas Ilyas, salah satunya yaitu guru tidak dapat mengetahui tingkat pencapaian sang anak terhadap materi yang disampaikan.
Ya, betul sekali Mas. Kalau dulu akan kesulitan untuk mengetahui seberapa paham guru terhadap materi yang diberikan oleh guru tersebut. Baik Mas, tadi kita sudah bahas beberapa dampak negatif dari pembelajaran daring. Kali ini kita akan bahas dampak positifnya ya Mas. Dari beberapa artikel yang sudah saya baca sebelumnya, ada beberapa dampak positif dari pembelajaran daring ini. Di antaranya dampak terhadap para pelajar. Ada sebagian pelajar yang mengisi waktu luang mereka dengan bekerja untuk mendapatkan uang tambahan. Dan banyaknya aplikasi pembelajaran online yang akan mempermudah proses pembelajaran. Ya, memang sebenarnya pembelajaran dari ini tidak perlu berdampak negatif. Dan juga mempunyai dampak positif dari berbagai hal. Misalnya hubungan guru dan orang tua murid akan semakin dekat karena proses pembelajaran membutuhkan peran dari guru dan orang tua. Apakah ada solusi untuk menangani dampak dari pembelajaran secara daring ini, Mas Ilyas? Rencananya saat angka COVID sudah menurun, sekolah akan mulai mengadakan pembelajaran tatap muka lagi dengan sistem 50% siswa setiap harinya dan jumlah biasanya, dan masuk sekolah dengan suhu hanya 2 hari saja karena agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh, begitu. Berarti jika sudah memulai PTM, para pelajar harus bisa saling mematuhi protokol kesehatan yang ada ya, Mas, guna mencegah penyebaran COVID-19. Betul sekali, Mas Fitri. Agar sekolah tetap berjalan, namun kesehatan tetap nomor satu. Baik pemirsa, itu dia tadi pembahasan dari Mas Fikri dan Mas Ilyas mengenai pendidikan pada masa pandemi di mana ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran secara daring. Untuk itu kita harus bisa selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan agar pandemi cepat berakhir dan semua kegiatan bisa berjalan secara normal kembali. Baik Mas Fikri, Mas Ilyas, terima kasih sudah membahas dan memberikan masukan mengenai pendidikan pada masa pandemi ini. Itulah tadi kita dengan tamu kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sayang sekali pemirsa, waktu kami menemani pemirsa telah habis. Akhir kata saya Matthew beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam semua. Ya.